Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah, faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah di permulaan khutbah ini khatib ingin mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang beriman, yang bertakwa dengan kualitas yang baik, maka ia akan menyadari bahwa dunia ini adalah tempatnya beramal. Dunia ini adalah tempatnya belajar. Segala sesuatu yang terjadi, peristiwa di muka bumi ini adalah pelajaran untuk ia meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pagi dini hari tadi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala guyuran hujan yang sangat deras dan menyejukkan. Sebuah peristiwa yang sejatinya luar biasa, yang bisa menjadi pemantik bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah terjadi hal yang sama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di tahun Hudaybiyah. Ketika itu turun hujan yang sangat deras di malam hari. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat subuh, beliau menghadap kepada para sahabat. Disebutkan di dalam hadis, beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang telah Allah firmankan tadi malam ketika turun hujan yang sangat deras itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu apa yang telah Allah firmankan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman,
Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Pada pagi ini hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Nabi SAW melanjutkan firman Allah, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi. Maka barang siapa yang berkata, semalam kami telah dihujani oleh Allah dengan keutamaan karunia dan rahmat Allah, maka orang yang seperti itu dia telah beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukabi. Adapun orang-orang yang berkata, tadi malam kami dihujani oleh bintang ini dan bintang itu, oleh musim ini dan musim itu, maka sesungguhnya dia kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari kisah Nabi SAW dan apa yang beliau sabdakan, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Bahwa hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan segala macam peristiwa-peristiwa yang lainnya Allah utus kepada kita untuk memisahkan antara orang yang benar-benar beriman dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ia akan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, termasuk hujan yang Allah turunkan. Bahwa hujan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kufur kepada Allah, maka dia akan menganggap bahwa hujan itu turun hanya sebagai kebiasaan, atau bahkan ada orang yang mengira bahwa hujan itu diturunkan dari selain Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Maka dari turunnya hujan semalam adalah sebuah pelajaran imaniyah yang penting bagi kita. Yang pertama, bahwa hujan itu Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita sebagai dalil, sebagai bukti bahwa Allah benar-benar ada. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Artinya, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahari, dan
perubahan malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan perahu yang berlayar di laut dengan membawa hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan yang Allah turunkan dari langit berupa hujan, air yang menghidupkan bumi setelah matinya. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah dengannya menyebarkan berbagai macam hewan melata di muka bumi. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan angin dan awan yang Allah pergilirkan antara bumi dan langit. La ayatil liqaumi yaqilun, sungguh itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tanda bahwa Allah ada, dan tanda bahwa Allah itu esa lagi maha kuasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Seandainya tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada langit dan bumi. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada, tidak maha esa lagi maha kuasa, tidak akan ada perpindahan malam dan siang. Seandainya Allah tidak ada, tidak maha esa dan tidak maha kuasa, tentu tidak akan ada hujan yang turun kepada kita. Akan tetapi adanya alam semesta ini, perpindahan malam dan siang dan turunnya hujan yang semalam mengguyur kita, itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Dia esa lagi maha kuasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hikmah yang kedua daripada turunnya hujan semalam adalah bukti akan adanya hari akhirat. Banyak orang meragukan apakah mungkin manusia setelah mati akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal selama di dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab bahwa salah satu bukti adanya hari akhirat adalah hujan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-A'raf ayat 57. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza qallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Artinya, wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih, dialah Allah, Tuhan yang telah mengutus angin sebagai tanda pembawa berita sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hatta idza athqalat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit, sehingga apabila angin itu telah berkumpul, ia menjadi awan yang sangat tebal mengandung hujan, lalu ia turunkan di sebuah negeri yang mati, yang tandus. Fa'anzalna bihil ma', lalu kami turunkan dari mendung itu air. Fa'akhrajna bihi min kulli tsamarat, lalu tiba-tiba setelah turun air itu, buminya mengeluarkan berbagai macam tumbuhan yang berbuah.
Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala ketika Ia akan menghidupkan yang mati, bahkan membuat manusia sengsara. Akan tetapi cukup dengan hujan semalam, pagi hari kita bisa melihat rumput-rumputan tiba-tiba muncul di seluruh permukaan bumi. Tanaman-tanaman yang sebelumnya kering langsung menghijau. Demikian itulah percontohan bahwa Allah berkuasa untuk menghidupkan setiap yang mati. Allah yang maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu sebelum Ia ada, maka Ia maha kuasa hanya untuk menghidupkan sesuatu yang telah Ia ciptakan sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, la siyama sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan itu sebagai rahmat. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Allah ingin menghidupkan bumi yang mati dan memberi kita rizki, Allah akan menurunkan air dari langit untuk kemudian memberikan apa yang menjadi sumber penghidupan kita semuanya. Akan tetapi hujan tidak hanya datang sebagai rahmat. Terkadang hujan juga bisa datang menjadi azab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika langit mendung dan semakin gelap, disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khairu ma ursilta bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Yang artinya Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah aku meminta kebaikannya, kebaikan mendung, kebaikan angin ini. Wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang ia bawa. Wa khairu ma ursilat bihi, dan kebaikan yang engkau telah mengutusnya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha, ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan angin dan mendung ini. Wa syarri ma ursilat bih, dan juga keburukan yang engkau utus dengannya. Maka ketika langit menggelap, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat ketakutan. Itu ditanyakan oleh istrinya, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Rasulullah, mengapa engkau seperti itu? Manusia ketika melihat langit menggelap, mendung, mereka berbahagia bahwa akan turun hujan. Tapi mengapa engkau justru ketakutan seperti itu? Jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat menggetarkan hati kita. Ia bersabda, la'allahu ya Aisyah kama qala fi qaumi 'ad falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Wahai Aisyah, bisa jadi langit yang menggelap itu adalah seperti yang Allah firmankan tentang kaum 'Ad. Mereka juga melihat awan, mereka juga melihat mendung, mereka juga melihat langit menggelap. Lalu mereka berkata, ini adalah hujan yang akan menjadi sebab rizki kami.
Akan tetapi yang turun justru adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat menghancurkan. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika tanda-tanda langit itu semakin menggelap, di situ ada rahmat Allah yang telah Allah janjikan. Tapi di situ juga ada kemungkinan azab yang bisa saja Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka ketika turun hujan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hujan yang menjadi rahmat, bukan hujan yang menjadi azab dan laknat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan yang turun mengguyur kita semalam tidak hanya menghidupkan bumi yang mati, tapi juga menghidupkan hati kita, membuatnya menjadi sehat, hati yang salim, hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Faya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.